Hai teman Kilin, perkenalkan saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita creepypasta yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Peta umpet. Sepulang sekolah, Rangga dan teman lainnya, Diki, Edi, Ayuwati, dan Intan bermain petak umpet di salah satu pohon tua dan besar yang berada di tengah desa. Rangga sebagai penjaga menghitung sampai 10 menunggu kelima temannya bersembunyi. Saat Diki bersembunyi, ia melihat Rangga sedang berkeliling mencari teman-temannya. Ia pun perlahan pergi menuju ke tempat Rangga berjaga. Namun, betapa terkejutnya Diki, ia melihat Rangga masih berdiri di sana, menutup matanya menghadap di pohon tua dan berhitung. 9, 10, Diki kena, ucapnya dengan lantang. Diki hanya terdiam bengong melihat Rangga di waktu yang berdekatan di tempat yang berbeda. Rangga menyuruh Diki tetap di sana untuk menggantikannya berjaga kalau ada temannya lain datang. Rangga akan berkeliling mencari temannya lain, dan saat Rangga berkeliling, ia melihat Ayu sedang bersembunyi. Lalu ia menepuk pundaknya dan berlari menuju tempat ia berjaga. Ia melihat kelima temannya sudah berada di sana. "Kok kalian sudah di sini? Bukannya kalian masih sembunyi?" tanya Rangga kebingungan. Begitu juga temannya yang lain pun bingung melihat Rangga yang baru tiba. Mereka berlari menuju ke pohon besar karena melihat Rangga. Akhirnya mereka semua ketakutan dan hari pun sudah mulai sore. Mereka memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Saat hendak menuju ke rumah, Rangga mendengar suara sangat pelan dari arah pohon. "Besok main lagi ya. Kami masih ingin bermain dengan kalian." Saat Rangga menoleh ke belakang, ia melihat 6 anak kecil, di mana ada 3 perempuan dan 3 laki-laki tertawa sedang bermain bersama membentuk lingkaran. Anak hilang. "Bu, malam ini Wati nginap di sini ya," ucap Ayu melihat ibunya duduk di depan teras rumah. Saat Ayu membuka pintu, ia terkejut melihat ibunya duduk di ruang TV. "Kamu habis dari mana, Nak? Dari tadi ibu tunggu udah maghrib gak pulang-pulang," ucap ibu Ayu menyambut anaknya. "Ibu tadi bukannya di depan ya?" tanya Ayu sambil melihat ke depan rumah. "Kamu ini ngomong apa sih? Sudah, cepat mandi, sana terus makan," jawab ibu. "Wati, kamu lihat kan tadi di depan ada ibu?" tanya Ayu sambil masuk ke kamarnya. Wati menjawab Ayu dengan anggukan. Selesai mandi, mereka berdua makan dan menceritakan kejadian aneh yang baru saja mereka alami hari ini. Dari saat mereka bermain petak umpet bersama teman-teman, hingga Ayu yang melihat ibunya di depan teras sebelum ia masuk ke rumah. "Makanya kalau main jangan sampai maghrib, mana di pohon tua itu lagi." Sebelum ibu melanjutkan perkataannya, ia menuju ke depan rumah ketika mendengar suara ketukan. "Loh, ada apa ini kok rame-rame? Ayo masuk," ucap ibu Ayu mempersilakan Rangga, Diki, Edi, Intan, dan orang tua Wati masuk ke dalam rumah. "Ayu, tadi sehabis main kamu lihat Wati tidak?" tanya ibunya Wati. "Wati kan malam ini nginep di rumah Ayu, Tante." Wati, kamu dicariin ibumu nih," ucap Ayu.
tadi ada Wati kan? Kita ngobrol dan makan bareng. Ucap Ayu kembali. Mereka pun segera masuk ke kamar Ayu dan mencari Wati di setiap sudut rumah Ayu. Tapi mereka tidak menemukan Wati. Hanya baju yang Wati kenakan tadi tergeletak di depan kamar mandi rumah Ayu. Ini baju Wati, bener kan tadi Wati di sini? Wati, kamu di mana? Main petak umpetnya udah selesai. Ucap Ayu. Ibunya Wati hanya menangis melihat baju anaknya tergeletak. Meskipun sudah mencari Wati di mana-mana, mereka masih belum menemukan Wati. Malam ini Ayu sangat ketakutan karena ia mengalami kejadian aneh bersamaan dalam rentang waktu yang sebentar. Tadi siapa yang ikut Ayu pulang? Makanya Ayu ajak ngomong diam aja. Ucap Ayu sendiri sambil menangis ketakutan. Rangga, Diki, Edi, dan Intan berusaha menenangkan Ayu, meskipun mereka juga merasakan hal yang sama. Beberapa kali mereka saling tatap tanpa bersuara karena mereka melihat sosok yang sedang berlari, mendengar suara anak bermain dan tertawa seperti sedang menghantui mereka berlima. KKN. Aku seorang mahasiswa Fakultas Bisnis semester 7 yang sedang mengambil KKN bersama teman-temanku. Kami sudah berteman sejak orang tua kami mengandung dan melahirkan kami. Karena KKN ini kami berkumpul lagi, meskipun jurusan yang kami ambil berbeda. Hei, jangan ngelamun. Ayo ini kita cari tahu tentang desa ini. Ucap temanku Edi membuyarkan lamunanku. Oh iya, nama desanya kok aneh ya? Desa Wingit. Kalau orang Jawa bilang, Wingit itu tempat yang angker. Ucapku. Halah, mitos kali. Jadi kita kapan mulai dan nyiapin semua kebutuhan KKN-nya? Tanya temanku Intan. Kami pun pergi menemui dosen pembimbing untuk membantu mengarahkan segala keperluan kami selama KKN. Karena besok Senin kita mulai berangkat ke sana, kita cuma punya persiapan 3 hari. Sekarang kita bagi tugas ya. Ucapku memimpin kelompok kami agar KKN dapat berjalan dengan lancar. Selama 2 bulan kami tinggal di desa. Selama itu juga, kami harus bekerja sama dengan baik agar kami dapat lulus bersama. Senin pun tiba. Kami dalam perjalanan menuju ke desa Wingit. Desa dengan nama yang unik, penduduknya pun tidak banyak. Dan info yang kami dapat, sinyal tidak dapat masuk ke dalam desa ini. Listrik pun hanya ada di beberapa titik. Penerangan masih dari obor seperti zaman dulu. Kami berangkat dari kampus pukul 7 pagi dan tiba di sana pukul 9 malam. Itu pun, kami masih harus dijemput dengan sepeda motor untuk memasuki desa. Setibanya di sana, kami disambut meriah oleh kepala desa. Mereka juga sudah menyiapkan makanan khas dan berbagai makanan lain. Setelah makan dan berkenalan, kami diajak ke satu rumah cukup besar untuk kami tinggal di sana selama 2 bulan. Sebelah rumah tinggal kami merupakan rumah kepala desa. Jadi, cukup mudah bagi kami jika ingin mendapat informasi untuk tugas KKN. Selain agar kepala desa dapat dengan mudah menjaga kami, rumah ini salah satu rumah yang sudah dialiri listrik. Desi, kamu lihat penduduk desanya kok banyakan orang yang sudah berumur ya? Tanya Intan. Mungkin karena ini sudah malam ya, anak kecil sudah pada tidur. Jawab Intan. Karena sudah larut malam dan kami juga harus bersiap besok pagi mulai membagi tugas proyek yang diberikan kampus, kami segera membagi kamar, mandi, dan tidur. Tidak berasa, sudah 4 hari kami tinggal di sini. Sekarang sudah pukul 5 sore. Kami membereskan peralatan proyek kami dan bersiap kembali ke rumah. Aku, Edi, Diki, dan Chandra mengobrol di teras depan menunggu giliran kamar mandi
sambil membantu memotong dan menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak Ayu, Intan, Desi, dan Caca. Permisi anak-anak, Bapak mau mengingatkan ini malam Jumat, jangan terlalu malam di luar rumah, Pak Mali. Ingat kepala desa kepada kami. Baik Pak, terima kasih ya Pak, jawab Chandra. Kalian ngerasa nggak kalau desa ini nggak asing? Tanya Diki. Kalau aku sih enggak, cuma memang mungkin masih kuno banget ya. Jadi kayak banyak aturan-aturan gitu loh yang nggak masuk akal buat orang kota, tapi buat mereka masih percaya, ucap Edi. Setelah mengobrol, kami pun masuk rumah dan melanjutkan aktivitas kami. Kami mengikuti apa yang sudah kepala desa bilang untuk tidak terlalu malam di luar. Tepat pukul 8 malam, kami mendengar suara yang selama 4 hari di sini tidak pernah kami dengar. Kami hanya saling tatap dan cepat-cepat masuk rumah. Kami menutup jendela, pintu dan mengobrol di dalam. Tidak terasa, jam menunjukkan pukul 10 malam. Suara yang kami dengar tadi semakin keras. Diki dan Chandra mengintip dan melihat ada 4 anak kecil sedang bermain di depan rumah, dan 1 anak lagi berdiri tepat di depan jendela, membuat Diki dan Chandra terkejut. Kakak, ayo main, suara anak kecil itu dari depan pintu. Adik, rumahnya di mana? Kakak antar pulang yuk. Sudah malam, nanti dicari mama papa, ucapku ke anak itu. Serempak, 4 anak yang lain terdiam melihat ke arahku. Teman-temanku yang berdiri tepat di belakangku merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, anak di depanku berbisik. Kalau kakak tidak ikut main, nanti dia marah. Suaranya yang seram membuat bulu kuduku berdiri. Setelah berbisik, anak itu senyum dan kembali memaksa mengajak kami bermain. Ya udah, kita mau main sama kalian. Tapi setelah itu pulang ya, tidur besok sekolah kan? Ucap Ayu dengan raut wajahnya yang mulai berubah. Suara anak kecil berhitung mengucapkan hom pimpa dan menyuruh kami bersembunyi terasa sangat tidak asing. Aku yang terdiam segera ditarik oleh Ayu dan teman-teman lainnya. Saat menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, kami melihat Diki yang berjalan ke arah hutan dengan wajahnya yang pucat dan tatapan yang kosong. Aku dan Edi segera berdiri hendak menarik Diki. Tapi Diki menghilang. Hanya pohon tua yang kami kenal tepat di depan kami, dan kami pun tidak sadarkan diri. Saat aku membuka mata, aku melihat warga desa mencari kami. Aku berusaha mengeluarkan suara, memanggil kepala desa dan warga, tapi tidak ada yang melihatku. Hanya sosok anak kecil mendatangiku dan berbisik sambil tersenyum seram. Apa kamu ingat aku, Rangga? Desa Wingit. Kamu masih punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Coba kamu selidiki tentang mahasiswa dan mahasiswi yang menghilang. Suara seseorang di telepon. Aku yang masih mengantuk hanya terdiam mencerna perintah atasanku yang sudah seminggu ini tidak pernah puas dengan hasil kerjaku. Aku terbangun dan bersiap untuk bekerja. Memulai penyelidikan tentang mahasiswa dan mahasiswi yang menghilang. Setelah mencari informasi, aku mendapat petunjuk desa Wingit. Aku mencoba mendatangi desa itu. Sesampainya di kota tujuan, aku mencari tahu ke warga lokal tentang desa Wingit. Hingga salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari hutan lokasi desa Wingit mengatakan, saat mencari kayu dan rumput di dekat hutan, saya nemuin buku ini mbak. Mungkin bisa jadi petunjuk untuk mbaknya mencari teman-teman.
ucap warga itu. Untuk mendapatkan informasi, aku mengaku sebagai teman dari mereka yang hilang. Dan dari pengakuan itu, aku cukup mendapatkan banyak informasi. Karena hari sudah malam, aku memutuskan untuk menginap di salah satu hotel di sana. Karena kelelahan, aku langsung tertidur. Aku bermimpi masa kecilku, teman-temanku yang sedang bermain. Aku terbangun sambil mengatur nafasku. Aku melihat jam. Masih pukul 3 pagi, pikirku. Aku yang masih duduk di atas kasur, mendengar ada yang berbisik kepadaku. Wati, jangan masuk ke sana. Kalau tidak, kamu akan seperti kita. Aku mulai ketakutan. Suara tadi sangat tidak asing. Suara yang sudah lama aku kenal. Aku teringat buku yang diberikan warga tadi, dan aku mulai membuka buku itu. Halaman per halaman aku baca. Aku pun membuka laptopku dan membaca artikel-artikel lama tentang desa ini. Aku pun terkejut, menangis histeris. Rangga, Edi, Diki, Intan, dan Ayu, sahabat-sahabatku yang menghilang demi kembali ke desa ini mencariku. Mereka tidak tahu, aku tidak pernah hilang. Aku selalu di sini, menunggu mereka kembali. Bagaimana teman Kilin? Apa kalian memiliki cerita creepypasta yang lain yang sangat menyeramkan? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah atau kirim cerita kalian di email kilin614@gmail.com ya. Siapa tahu cerita creepypasta kalian yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.